Saya ingin ke Bang Gabriel sekarang ya. Bang Gabriel, tadi asal usul-usul sesat pikir dikomentari dari berbagai aspek. Ada aturan di situ, sosial dan ekonomi. Bang Gabriel juga boleh menanggapi, silakan. Begini, aspirasi kata wakil rakyat itu kemarin itu kan aspirasi rakyat katanya kan. Dia sampaikan apa yang menjadi aspirasi rakyat. Aspirasi rakyat itu tidak bisa kita serta-merta mengatakan itu sebagai satu sesat pikir. Ya kan? Dia dalam tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat tentu harus menyampaikan, mendengarkan itu dan ya kemudian dia menyampaikan. Sekalipun sebenarnya dia harus mengkaji dulu peraturan perundangan yang ada ya. Karena itu jelas sekali memang di Undang-Undang Kesehatan tahun 2023 dan PP dan segala peraturan anunya itu sudah diatur, ditetapkan. Kendaraan umum, kereta api termasuk kendaraan umum adalah zona bebas asap rokok. Tapi kan bukan tidak mungkin dari asal usul tadi itu kemudian ada upaya untuk merubah itu undang-undang. Ya, merubah peraturan tadi. Merubah ya peraturan perundang-undangan yang ada itu kan. Saya begini. Saya tadi datang dari Labuan Bajo dan di tempat smoking area ada satu kecil di sudut di tempat tunggu pesawat itu. Saya baca berita gitu ya. Berita bahwa penerimaan cukai rokok Januari sampai Juli 2025 itu sebesar 121,9 triliun. Dari target penerimaan APBN 244,2 triliun. Dari mana duit 21,9 triliun ini? Dari konsumen rokok yang mestinya dilindungi kalau dulu dari lembaga beliau sudah di Komnas. Oh sekarang di Komnas. Kalau dulu kan dia konsumen rokok dilindungi juga. YLKI. Kita masih di Pak. Jadi artinya kita mengandaikan dari Januari sampai dengan Agustus ini atau Juli lah, perjuangan Pak Tulus ini supaya Indonesia bebas dari tembakau rokok berhasil, maka tidak ada yang merokok. Maka kemudian dari Januari sampai dengan bulan Juli tidak ada dana 121,9 triliun itu. Anda ingin mengatakan sudah siap kita? Belum siap, jelas. Kan? Nah, ini berarti bahwa begitu besar kontribusi para perokok, konsumen rokok terhadap pendapatan negara ini. Mestinya juga negara ini menyediakan fasilitas yang layak bagi para perokok. Mengingat angkanya tersebut itu 3 digit triliun itu. Exactly. Jadi ini kan memang agak aneh gitu ya. Sebenarnya agak konyol juga para perokok ini. Mereka mengorbankan ini kan kematian, penyakit, tapi mereka take the risk, mengambil resiko itu untuk memberikan sesuatu kepada negara. Nah, Mas Tulus setuju dengan memberikan take the risk, memberikan sesuatu negara gitu loh. Ya oleh karena itu harus ada upaya pengendalian. Ya, kita tidak melarang. Nah, salah satu upaya pengendalian itu adalah dengan kawasan tanpa rokok itu. Ya, karena esensi dari kawasan tanpa rokok itu bukan melarang, tapi bagaimana agar kita merokok, monggo silakan hak mereka, tetapi melindungi masyarakat yang lain agar tidak menjadi korban dari asap rokok itu. Tapi kan gerbong khusus itu juga melindungi sebetulnya kan? Iya, mestinya salah satu tugas dari bagian pengendalian ini juga adalah menyediakan fasilitas yang layak untuk para. Mesti itu di gerbong khusus. Bagian dari tugas Bapak inilah untuk menyediakan fasilitas. Ya kita kembali ke regulasi. Baik. Ya regulasinya sudah. Tutup Bang Gabriel udah. Clear. Tadi regulasi bisa diubah toh? Ya silakan kalau mau regulasi itu harus dirubah dulu. Ya silakan, tapi saya akan berdiri untuk melawan agar regulasi tidak ada perubahan karena sudah menjadi on track regulation. Ya justru ini satu kemunduran kalau kemudian ada upaya untuk mengubah regulasi. Oke, kita masih di dua sisi nih. Ini baru ronde kedua nih, Ho, ya. Situasi sudah mulai agak gerah-gerah dikit nih, Ho. Saya ingin juga melibatkan suara dari komunitas nih. Ada Edan Spur dengan Mas Jowar ya. Mas Jowar, terkait dengan tema kita malam ini, apa yang ingin disuarakan? Poin-poinnya aja mungkin ya.
Sebelumnya saya perkenalkan dari Komunitas Edan Sepur Indonesia wilayah Jakarta. Kami ada slogan Cinta Peduli Tertib. Nah, Cinta peduli tertib. Oke. kita bahas tentang tertibnya menyangkut ini. Karena kami bergerak di bidang pengguna dan penggemar kereta. Ya. Sehari-hari bisa menggunakan kereta api, baik itu jarak jauh maupun komuter. Karena kita sering menggunakan kereta api jarak jauh, rata-rata perjalanan itu ada 8 jam Jakarta-Surabaya. Oke, average ya rata-rata. Kita melihat jumlah penumpang itu rata-rata penumpang ada juga kebanyakan wanita dan ibu bawa balita dan wanita. Kemudian kalau dari kacamata pribadi saya itu kenapa saya kontra dengan statementnya, kontra dengan adanya larangan gerbong khusus rokok. Kita melihat dari dua sisi. Ya, malam ini kita di dua sisi memang. Ya, pertama dari sisi Baik. dari sisi kesehatan dulu. Oke. Memang betul cukai itu cukup tinggi di Indonesia, pendapatan negara dari cukai rokok. Namun kita juga harus lihat dari sisi kesehatan warga, masyarakat. Ingat rata-rata itu ada bayi yang terkena penyakit ISPA. Itu bisa sangat cukup tinggi di puskesmas. Oke. Kemudian dari sisi akomodasi dari kereta api tersebut biasanya ada kereta pembangkit. Oke. Di situ ada bahan bakar yang mudah terbakar. Keamanan berarti ya? Keamanan. Oke. Dari dua sisi tersebut kita menolak. Kenapa? Bisa memicu terbakarnya sebuah kereta. Kita nggak tahu putung rokok itu jatuh di mana. Ya. Kalau kita ada AC atau blower kan ketiup angin dan tiba-tiba jatuh ke tempat yang mudah terbakar. Oke, baik. Baik, Mas Jawa, terima kasih dari Edan Sepur. Bang Gabriel, saya minta tanggapannya dulu dong dari suara ini gitu. Masukan dari masyarakat. Pertama gini ya, kembali tadi peraturan undang-undang kesehatan memang sudah menetapkan itu ya. Tegas bahkan. Tegas. Kereta api itu termasuk kendaraan umum. Ya. Nah, kalau tadi Bapak Wakil Rakyat di DPR itu serius untuk mengusulkan hal tersebut, mestinya dia mulai dengan mengusulkan perubahan pada undang-undang kesehatan. Oke. Kalau tidak salah di pasal 151 dan peraturan pelaksanaannya. Itu baru kita melihat bahwa hal itu sebagai hal yang serius. Nah, apakah perlu menyediakan fasilitas-fasilitas untuk para perokok termasuk kereta? Ya perlu saya kira. Oke. Justru dengan itu kita tadi, dengan ada tempat-tempat khusus tersebut, Tidak mengganggu penumpang lain. tidak mengganggu penumpang lain, lebih Tapi keamanan itu loh Bang. Hah? Keamanan itu gimana? Ya itu kan bagian dari, itu kan ya juga harus dipastikan keamanannya itu. Dulu di Jepang misalnya itu memang, saya pernah naik kereta itu, saya pernah merokok di stasiun, di gerbong itu, cukup memang aman, karena di situ ada disiapkan asbak. Memang Sistemnya udah dibangun betul. Tapi sekarang kan itu juga. Itu di Jepang kan Bang? Itu di Jepang. Oke, budaya masyarakat Jepang dan budaya masyarakat kita bagaimana? Ya beda lah, memang beda. Tapi kan itu semua perlu edukasi kan. Proses itu kan perlu. Sama juga dengan fasilitas yang disediakan di tempat-tempat lain, kalau memang negara menjalankan kewajiban itu untuk para perokok yang sudah memberikan kontribusi bagi pendapatan negara, begitu loh.